Kenapa Bapak tidak berstatement di wilayah penuduh? Roy Suryo, kenapa kami masih terus-terusan menyerang? Kenapa? Pak JK nggak ngomong. Ini semua adalah perjuangan yang mereka lakukan untuk rakyat. Kalau seandainya dilakukan nggak untuk rakyat, untuk apa dilakukan gitu loh? Kalau memang habis miliaran, terus Anda mau apa? Hah? Anda mau apa? Saya mau bantu mereka semua untuk menyelesaikan ini semua. Saya nggak terima Anda melakukan hal ini. Ya, Agrif Fanani, saya nggak terima. Setelah 2 tahun, 3 tahun meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya jasa asli. Sebenarnya untuk kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Pak JK yakin. Pak JK. Saya jadi penasaran banget ya, karena di sini Yusuf Kala membuka atau memojokkan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya karena sudah habis puluhan miliar untuk kasus ini. Dan di sini Agrif Fanani marah-marah. Bentar guys ya, kalian jangan skip video ini dulu karena kita pengen tahu dari isi pembicaraan tersebut ya. Mereka berdua ini maksudnya apa? Siapa yang salah? Ayo kita gas aja guys. Antara Agrif Fanani atau Yusuf Kala di sini yang harus kita gas gitu ya. Kita lihat dulu guys, siapa sebenarnya yang salah? Kenapa Agrif Fanani JK yakin dari mana? Pak JK, tidak sesederhana itu Pak JK. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya selesai. Enggak, kan sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan ke wartawan, wartawan juga memberitakan itu asli. Sudah ditunjukkan ke pengacara, pengacara bilang itu asli. Sudah ditunjukkan kepada penuduh, tersangka dan pengacara waktu gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, itu asli, selesai. Enggak Pak. Itu satu. Ya, JK bilang gampang kok ini, tinggal Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya aja selesai. Kenapa nggak dibalik? Pak JK, pertanyaan serius ya, jawab. Bentar, ini ngomong serius. Maksudnya ngomong serius gimana nih? Karena saya baru pertama kalinya menemukan Agrif Fanani akan berbicara serius gitu ya. Sebelumnya memang agak selengean ya. Selengean di sini tapi beralasan. Saya juga nggak tahu kenapa dia akan berbicara serius di sini. Apakah hal yang akan disampaikannya penting atau enggak malahan ya kan? Kita penasaran nih. Apakah dari pihaknya JK yang akan melakukan kesalahan dalam pembicaraan atau Agrif Fanani sendiri nih yang melakukan kesalahan? Yuk kita lanjutin guys. Pastikan kalian nggak kemana-mana. Kita lihat dulu bagaimana sih obrolan mereka ini, artinya obrolan Agrif Fanani ini terhadap JK yang akan disampaikannya. Siapa yang salah sebenarnya? Jawab. Ayo lanjut. Jawab. Kenapa saran, statement dan anjuran Pak JK tidak menyuruh Roy Suryo berhenti memfitnah, menyebarkan berita bohong, DFK, caci maki, pecah belah dan lain-lain? Kenapa? Kenapa Bapak tidak berstatement di wilayah penuduh? Udahlah, ini merusak kesatuan bangsa. Waktu kita terkuras habis, energi terkuras habis, pikiran kita akhirnya nggak fokus ke hal-hal yang lebih substansi, hanya untuk mengurusi tuduhan ijazah ini. Sudahlah, UGM udah bilang asli, kenapa kamu masih menyerang terus? Lab for Forensik, Baris Krim Polri sudah bilang asli. Roy Suryo, kenapa kamu masih terus-terusan menyerang, memfitnah, mencaci maki? Polda Metro Jaya digelar perkara khusus sudah menunjukkan asli ijazahnya. Kenapa kamu masih tetap menyerang terus? Kenapa? Pak JK nggak ngomongnya seperti itu. Kenapa? Kenapa Agrif Fanani sampai marah seperti ini guys ya? Kenapa? Ada apa? Ya kan? Kalau Anda mengatakan bahwasanya ini adalah urusannya Roy Suryo untuk menganalisa, kenapa juga Anda sewot? Ya kan? Anda harusnya berpikir Agrif Fanani ya. Ini semua adalah perjuangan yang mereka lakukan untuk rakyat. Kalau seandainya dilakukan nggak untuk rakyat, untuk apa dilakukan gitu loh? Kalau memang habis miliaran, terus Anda mau apa? Hah? Anda mau apa? Saya mau bantu mereka semua untuk menyelesaikan ini semua. Saya nggak terima Anda melakukan hal ini. Ya Agrif Fanani, saya nggak terima. Kalian tahu guys, itu adalah contoh kalimat yang mungkin akan diucapkan oleh Yusuf Kala kepada Agrif Fanani saat nonton video ini.
Ya mungkin akan seperti itu ya guys ya. Karena memang ini karena ini semuanya menyangkut kepada Agrifanani yang memberikan lontaran keras kepada Yusuf Kala. Kenapa harus ada tindakan berat sebelah ya kan yang dilakukan oleh Yusuf Kala, dilontarkannya Pak Jokowi harus membuka ijazahnya. Kenapa nggak hal ini disudutkan kepada Roy Suryo? Dan lucunya ini semua sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Kalau dibilang ditunjukkan ijazahnya, sebenarnya kan pihaknya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya seperti yang dikatakan oleh Agrifanani ya guys ya. Bener sih sudah ditunjukkan, tapi nggak ada yang percaya. Wah, sekarang giliran gimana Pak JK ini harus men-stop, kata Agrifanani gitu ya. Di-stop dong. Kalau yang di-stopnya ijazah sudah ditunjukkan, sekarang kenapa nggak di-stop rombongannya Roy Suryo untuk memfitnah gitu. Jadi itu ya guys, itu adalah contoh kalimat kalau seandainya JK itu menonton video Agrifanani ini, pasti dia akan marah-marah. Waduh, dia akan bela mungkin Roy Suryo. Lanjut. Pak ngomongnya di sini yang terus-menerus dicaci maki, difitnah. Coba bayangkan kalau ini tuh Pak Jokowi ini adalah Pak JK. Bayangkan kalau Pak Jokowi ini seorang JK. Bayangkan. Sekarang baru dituduh dibalik dalang ijazah palsu yang membiayai ini saja. Pak JK kan sudah melapor kan? Pak JK juga gerah kan? Pak JK juga gak enak hati kan? Bayangkan Pak Jokowi selama 2-3 tahun terus-menerus dicaci maki, dihina, difitnah. Diam saja. Bayangkan Pak JK. Posisi ini, bayangkan sekali lagi, ini adalah JK. Coba, Anda bisa bayangkan nggak itu? Kenapa justru malah kamu masih nyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Nggak fair. JK, lu nggak fair. Kenapa kamu nggak minta Roy Suryo CS untuk menghentikan propaganda dan fitnah yang sangat kecil? Kenapa? Bener guys ya, itu sesuai dengan harapan saya sih. Maksudnya harapan pandangan saya. Saya tadinya berpikirnya gitu, karena JK itu dia mengatakan di awalnya semuanya itu jangan sampai berbuat gaduh. Maksudnya jangan sampai gaduh berlarut-larut, kata JK begitu ya. Dan ini pasti akan menghabiskan dana puluhan miliar yang sudah bertahun-tahun nggak selesai. Sebenarnya saya percaya Pak Jokowi punya ijazah asli. Tapi ada tapinya nih. Ya kalau memang ada yang asli, tunjukkan aja supaya negeri ini nggak gaduh. Nah itu ada garis bawahin yang harus kita analisa kata-kata itu ya kan. Kok Anda malah menyudutkan untuk mengkompor-kompori seperti ini gitu. Artinya tuh ini kan yang ingin dilakukan oleh Roy Suryo CS ya kan Pak JK ya. Kenapa ini malah kayak berpihak kepada Roy Suryo bahwasanya ini yang membuat gaduh Pak Jokowi. Pak Jokowi diem aja kan di sini. Benar nggak guys? Konsepnya Pak Jokowi diem aja loh. Dia nggak membuat gaduh apapun yang berurusan dengan ijazah. Namun Roy Suryo dan CS-CS-nya ini terus-terusan memberikan sesuatu yang mungkin akan terus-terus dianalisa nggak selesai-selesai. Dan ini pasti menggelontorkan dana miliaran, bahkan puluhan miliar. Tapi pertanyaan saya, kenapa Pak JK tadi bisa tahu ya habis dana puluhan miliar saat untuk proses atau project ijazah ini? Jangan-jangan Pak. Oke, lihat loh Agrifanani sampai marah seperti ini. Saya nggak pernah ya dalam per-YouTubean yang saya lihat di video-video itu marah seperti ini, jarang sekali saya lihat. Tapi kenapa ini ngomongnya serius sekali Om Agri? Tapi kita pengen tahu, lanjut aja. Lanjut. Justru kamu mau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan, dan itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Selesai? Enggak. Kemudian menjadi berhenti mereka melakukan aksinya? Enggak. Pak JK, tolong jawab ini. Tolong jawab. Enggak kayak gitulah kalau seorang negarawan. Objektif. Kalau seperti ini kan kita berpikirannya, loh kok jadi nggak objektif ya? Loh kok jadi ikutan menyalahkan Pak Jokowi ya? Nggak gitu Pak JK. Tegas coba. Stop ini semuanya. Coba, selesai nggak? Soalnya yang ditunjukkan nggak selesai. Satu-satunya cara atau satunya jalan harus sampai ke pengadilan. Dan ini sepenuhnya tergantung kepada penyidik. Sepenuhnya tergantung kerja dan kinerja penyidik. Mau cepat, mau lambat, mau lama, mau sampai 2029, sepenuhnya tergantung penyidik. Loh kok lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi, lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi. Orang yang sudah teraniaya, difitnah secara kejam dan sangat keji kok masih juga disalahkan. Aneh. Saya agak merinding ya dengan ucapan Agrifanani kali ini guys ya. Karena apa ya guys ya, ini menyangkut sama
banyaknya orang gitu loh. Kenapa saya bilang banyaknya orang? Karena yang dianggap yang permasalahan ini hanya kasusnya berakar daripada Roy Suryo dan juga Pak Jokowi, sekarang sudah melibatkan banyak sekali orang. Dari pihak Pak Jokowi sudah melibatkan banyak sekali pengacara. Bahkan katanya sih YouTuber Nusantara yang memang para pendukungnya Pak Jokowi sudah ada di garda depannya untuk membela Pak Jokowi. Nah, sekarang dibaliknya Roy Suryo ini sudah mulai terungkap, bahkan satu persatu sudah mulai membelot ke Pak Jokowi. Yang artinya mereka belum berakhir di sini. Mulai diisukan banyak sekali bohir yang mungkin tanda kutip sudah hampir ketahuan siapa bohir-bohir. Tapi gini guys ya, ini adalah isu. Saya pribadi saya nggak tahu asli apa enggak, benar apa enggak ada bohir di belakang itu semua. Karena ini semuanya masih dalam perkiraan dugaan masyarakat gitu loh. Dan salah satunya yang diduga untuk yang membiayai, maksudnya membiayai proyek ijazah Pak Jokowi ini adalah salah satunya ya itu tadi Yusuf Kalla. Apakah itu benar apa enggak? Ini kan mulai muncul. Nah, kalau ini sampai mulai muncul ketahuan satu-satu, katakanlah ada gitu, ini makin panjang atau malah makin pendek? Nah, menurut kalian guys, apakah ini bakal makin panjang urusannya nggak selesai-selesai, atau malah sudah ketahuan, selesai, ditangkap gitu? Enggak, atau gimana nih? Tulis komentar kalian guys. Ingat ya, ini adalah dugaan. Ya mudah-mudahan ini salah ya guys ya. Mudah-mudahan kita juga nggak langsung termakan hoax dari masyarakat yang mengatakan ada bohir di antara mereka berdua. Bukan hanya di pihak Roy Suryo, tapi juga pihaknya Pak Jokowi dikatakan ada bohir, ada bohir, ada bohir. Nah, bohir ini semua mudah-mudahan fiktif, nggak ada, ya kan? Ya kalau memang ada pendukung antara Roy Suryo dan juga Pak Jokowi, wajar, pro dan kontra. Tapi saya ingatkan satu lagi guys ya, bukan salah satu, tapi satu-satunya saya ingatkan. Kita semua berdiri atau tinggal di Indonesia. Yang artinya kalau ini semuanya masalah gara-gara ijazah kita harus pecah. Mohon maaf guys, saya katakan itu salah ya kan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita tetap satu. Jangan sampai ada sebuah kerusuhan, jangan sampai ada sebuah anarkis hanya gara-gara isu yang kita bela masing-masing ini, yang kita pro masing-masing ya guys ya. Kita semua tinggal di Indonesia dan kita satu, sama NKRI harga mati. Pokoknya kita semuanya berada di Indonesia dan kita tetap satu ya. Beda pendapat biarkan saja. Tapi jangan sampai ini semua memecah anak-anak bangsa kita. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Let's step closer. Don't go anywhere. Stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.